Kamu sudah berhasil menghancurkan dongeng saya. Film dimulai dengan menceritakan perjalanan seorang perempuan menyusuri sebuah gang sempit dengan kondisi badan yang kurang sehat dan juga seolah depresi. Anak satu-satunya pun khawatir dengan kondisi sang ibu dan mencoba memanggilnya supaya ibunya ini kembali. Tapi yang terjadi, ia malah berlari menjauh dan tertabrak oleh sebuah mobil hingga tewas. Ibu! Rupanya kejadian itu adalah mimpi, kisah masa lalu Pras. Meski telah berlalu belasan tahun, ia tidak pernah lupa tentang kejadian itu. Gile, bos kita udah bangun nih. Bersama kedua temannya Hartono dan juga Amran, mereka bertiga ini berkunjung ke sebuah desa di Yogyakarta dengan tujuan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan mereka. Di desa itu juga ada seorang wanita bernama Arini yang kesehariannya adalah membawakan dongeng-dongeng Madaniyah untuk anak-anak. Adik-adik, siapa yang mau denger dongeng Madaniyah? Di hari itu, salah satu anak yang sering datang ke pentas seni milik Arini jatuh di jalan dan kebetulan rombongan Pras yang ada di sana sigap membantu. Dibawalah anak itu sesuai tempat yang ia pinta menuju sebuah masjid. Di masjid itulah Arini bertemu dengan Pras. Pras merasa terkesima dengan sikap Arini saat itu yang terlihat sangat anggun. Kekaguman itu pun ia lanjutkan dengan merekam dongeng-dongeng Arini menggunakan handphone miliknya. Setelahnya, Pras menonton rekaman itu kembali. Tanpa sadar, Arini melihat hal itu. Disitulah awal mula mereka berkenalan. Hai, Sita. Amalia. Arini juga memperkenalkan dua orang temannya bernama Sita dan Lia. Sebelum melanjutkan perjalanan, Pras meminta nomor telepon milik Arini. Dari situlah perkenalan mereka lebih intens, sering menanyakan kabar satu sama lain. Arini juga menceritakan jika hobi dia sering mendongeng untuk anak-anak, yang mana kisah yang ia bawakan mengandung pesan moral. Sedangkan Pras memiliki hobi menggambar bangunan, lantas hobi tersebut dituangkan dalam bentuk sebuah gazebo bambu untuk tempat Arini mendongeng. Pras banyak bercerita, salah satunya adalah ia selama ini tinggal di panti asuhan. Arini merasa tidak enak hati karena terlalu jauh membahas perihal itu, meski sebenarnya Pras tidak merasa keberatan soal itu. Pras pun sempat berkunjung ke rumah Arini dan makan bersama kedua orang tuanya, hingga Arini pun ditanyai oleh sang ayah tentang keseriusannya dengan Pras. Dengan ridho sang ayah, Arini percaya jika Pras bisa menjadi imam yang baik untuknya nanti. Atas ridho Bapak. Hubungan tersebut pun terus berlanjut hingga ke jenjang pernikahan. Arini dan Pras sama-sama bersyukur atas kesahan hubungan ini. Satu amanah yang membekas untuk Pras. Ketika itu, ayah mertuanya menitipkan Arini pada Pras dan memintanya untuk tidak menyakiti Arini selamanya. Beberapa tahun setelahnya, mereka ini dikaruniai anak perempuan yang diberi nama Nadia. Ulang tahun Nadia ini dijadikan ajang reuni, juga menjadi ajang perjodohan. Di hari itu, Nadia mengungkapkan keinginannya untuk memiliki seorang adik laki-laki. Bersama kedua temannya, kini bekerja sebagai arsitek dan membuka sebuah perusahaan, dengan Pras sebagai atasannya. Sedangkan Arini ini aktif menjadi wanita inspiratif melalui karya-karyanya, bahkan sudah terbit di koran dan juga majalah. Lia dan Sita datang menemui Arini. Kemudian Lia ini bercerita jika dirinya akan bercerai dengan sang suami, mengingat suaminya ini sudah selingkuh. Nasihat Arini pun tak dihiraukan lagi, karena bagi Lia, hidup Arini ini terlalu sempurna, hingga dia tidak akan tahu apa yang dirasakan sahabatnya itu. Singkat cerita, dengan mengendarai mobil yang berbeda, Arini bersama Nadia pergi ke rumah Kakung, sedangkan dengan sedikit kecewa, Pras tidak bisa menemaninya pergi sebab ia mesti mengontrol proyek pembangunan jembatan. Sebelum pergi, Arini sempat mengkhawatirkan hubungannya dengan Pras, mengingat sahabat-sahabatnya dihianati oleh pasangannya. Tapi di sini, Pras mencoba menenangkan kekhawatiran Arini tersebut. Waalaikumsalam. Nanti aku pasti nyusul kok. Temenin bapak dulu ya. Di perjalanan, Pras masih saja sibuk dengan handphonenya. Hingga di suatu jalan yang sepi, Pras disalip oleh mobil yang terlihat sangat ngebut. Jarak beberapa meter dari situ, mobil tersebut pun mengalami kecelakaan tunggal dan terjun ke dalam jurang.
Meski tanpa peralatan, Pras pun sigap membantu korban dan dibawalah ke rumah sakit. Pihak rumah sakit pun membicarakan tindakan yang harus dilakukan secepatnya itu. Akibat kecelakaan ini, pasien mesti dilakukan operasi sesar. Terkejut mendengar itu, apalagi ia tidak kenal siapa wanita tersebut. Di sisi lain, Pras merasa kasihan karena di sana korban tidak bersama keluarganya. Dengan rasa kasihan itulah, Pras meminta dokter untuk segera ambil tindakan, dan Pras akan menanggung semua biayanya. Mas Pras lagi ada proyek Bu di Kulon Progo. Di tempat lain, Arini kecewa menunggu Pras yang tak kunjung datang menemuinya. Singkat cerita, setelah si korban kecelakaan ini masuk ke ruangan operasi, suster memberikan handphone yang ia temukan di saku milik korban. Pras mencoba membuka handphone tersebut, rupanya nama wanita itu adalah Meiros. Pras mencoba menelpon nomor yang terakhir Meiros hubungi tapi tidak tersambung. Ia malah menemukan video Meiros yang isinya adalah ungkapan kekecewaan terhadap sang ayah, yang mana di hari itu Meiros ditinggalkan begitu saja oleh ayahnya. Menjadi memori buruk bagi Meiros. Sejak kepergian ayahnya ini, sang ibu menjadi liar dan sering gonta-ganti laki-laki setiap malam. Hingga di suatu hari, si ibunya ini disiksa oleh teman kencannya. Merasa stres dengan kejadian itu, ibunya Meiros pun bunuh diri. Dari situlah Meiros menjalani kehidupan pahitnya sendirian, hingga akhirnya Meiros merasa mendapatkan kekecewaan paling dalam lagi. Ia sudah hamil dan dijanjikan akan dinikahi, tapi si laki-laki tersebut hilang tanpa kabar. Video tersebut pun terhenti tepat ketika dokter keluar dan mengabarkan jika si Meiros ini dan anaknya dalam keadaan baik-baik saja, dan anak yang dilahirkannya berjenis kelamin laki-laki. Pras merasa iba terhadap Meiros. Pras pun memberikan nama anak tersebut dengan nama Akbar Muhammad. Berkali-kali ia menguatkan bayi tersebut dengan segala doa-doa yang baik. Bukan tanpa alasan, doa-doa tersebut ia panjatkan, mengingat kisahnya sama persis dengan anak itu, sama-sama besar tanpa adanya seorang ayah. Pras masuk ke dalam ruangan Meiros, tapi ternyata Meiros itu tidak ada di sana. Pras akhirnya menemui Meiros sudah ada di atap rumah sakit dengan tujuan bunuh diri. Pras mengungkapkan jika yang Meiros rasakan sama persis seperti yang dirinya alami dulu, dan Pras enggan mengulangi kisah ini lagi. Karena nanti anak tak berdosa itulah yang akan menjadi korban. Saking sakit hatinya, Meiros pun tidak bisa dibujuk lagi. Meiros lompat dari pijakannya. Kemudian Pras menyambut tangan Meiros. Bayangan wajah ibunya terus melekat di ingatan, dan seolah memaksa untuk menyelamatkan Meiros saat itu. Pras tidak mau mengulang kisah buruknya lagi. Akhirnya, Pras ini bersumpah untuk menikahi Meiros. Setelah itu barulah Meiros terbuka pikirannya. Bingung dan serba salah campur aduk dalam pikiran Pras, tapi tidak ada yang bisa dielakkan lagi. Pras kini telah menikah secara sah di hadapan kedua sahabatnya. Meski begitu, kedua sahabatnya ini merasa tidak suka karena Pras telah mengkhianati Arini. Keduanya pun beradu argumen jika mungkin saja Pras memang mencintai Meiros, bukan hanya sekadar membantu. Tentu saja hal tersebut menjadi pertengkaran di antara mereka. Nah ada, Meiros juga perempuan. Keesokan harinya, saat Pras akan pergi ke proyek jembatan kemarin, kedua sahabatnya ini menyarankan supaya Pras menceraikan Meiros secepatnya. Karena jika tidak, hal itu tentu akan menjadi masalah besar baginya dan juga Arini. Pras menolak karena kali ini Mei telah menjadi istrinya dan juga menjadi tanggung jawabnya. Di perjalanan, Arini menelpon dan menanyakan alasan mengapa Pras tidak datang menemui orang tuanya pada saat itu. Dengan beberapa alasan, Pras menutupi kebohongannya. Kali ini, Arini menunggu kedatangan Pras secepatnya. Singkat cerita, setelah sampai di sana, Pras terkejut karena mertuanya telah meninggal, dan itu menjadi penyesalan bagi Pras. Seorang perempuan datang mendekati keranda bersama anaknya, menangis dan memanggil ayah Arini dengan sebutan bapak. Dari situlah Arini sangat terkejut. Setelah pemakaman, ibunya Arini ini bercerita jika yang dilakukan ayahnya itu demi menolong orang lain. Pras yang mendengar perbincangan itu pun merasa terkejut. Selain baru tahu kisah ini, ternyata apa yang dia alami juga sama persis seperti ayah mertuanya.
Justru Pras pun mendapat pertanyaan tentang hubungannya. Arini akan sangat menolak jika ia diposisikan seperti ibunya yang dikhianati oleh pasangan hidup bertahun-tahun lamanya. Pras hanya mengangguk-angguk tanpa Arini tahu ternyata alur ceritanya pun sudah dimulai. Di hari setelahnya, Pras pulang ke rumah Meiros. Meiros menanyakan kapan sekiranya Pras akan jujur kepada Arini tentang pernikahannya, tapi Pras tak terlalu menanggapi hal tersebut dan memberikan kado jilbab untuk Meiros pakai, mengingat Meiros adalah seorang mualaf yang perlu bimbingan dari awal. Bulat. Enggak. Meski dongeng-dongeng Madaniyah akan dirilis, tapi terlihat Arini ini tidak terlalu bahagia. Terlebih, Pras tak ada di samping Arini untuk menemani kesedihannya. Selama di rumah Mei, Pras disajikan makanan-makanan yang dibuatnya sendiri. Ia pun merasa jika rasa masakan Mei hampir mendekati masakan Arini. Mendengar hal itu, Mei menerima dan tidak merasa keberatan. Mei meminta agar malam ini Pras tidur bersamanya. Belum sempat dijawab, Arini menelepon memintanya untuk segera pulang, karena Arini sudah masak makanan kesukaan Pras. Mendengar pembicaraan itu, tentu Mei merasa agak tertekan karena ia tak punya waktu bersama suaminya. Mei terus mendesak agar mengaku perihal pernikahan ini. Larut malam sekali, Pras baru pulang dan hanya bisa menangis sambil menatap wajah Arini yang sudah tertidur pulas di sofa. Cerita beralih ke proyek milik Pras, yang mana karena pernikahan Pras ini pekerjaan tidak terhandle dan pembangunan molor selama 2 minggu. Pras hanya peduli pada pernikahannya saja tapi tidak profesional pada pekerjaannya. Nah, singkat cerita, di hari itu Mei dan Arini sempat berpapasan di apotik, tapi mereka ini tidak saling mengenal satu sama lain. Padahal Pras ada di situ, hanya saja ketika Arini masuk, Pras sedang pergi ke ATM. Kecurigaan mulai muncul ketika ART di rumah Arini memberikan resep obat milik Meiros yang tertinggal di saku celana Pras. Arini mencoba menelepon apotik untuk menggali informasi dengan berpura-pura sebagai pemasok obat tambahan, hingga akhirnya didapatlah nomor telepon milik Meiros. Sedangkan Pras yang ada di rumah Mei mencoba membantu anak Mei yang sedang sakit. Mendengar telepon berdering, Pras langsung mengangkat telepon tersebut. Arini hanya diam saat tahu jika yang mengangkat itu adalah Pras. Ditambah lagi, Arini mendengar suara Meiros yang memanggilnya dengan sebutan Mas. Lantas Arini pun mencari alamat rumah tersebut berbekal data-data dari apotik itu. Meski jalannya berbelit-belit, tapi siapa sangka Arini ini melihat mobil Pras yang terparkir di salah satu rumah. Dan kecewa yang amat dalam ia rasakan karena melihat wanita lain mencium tangan suaminya dengan mesra. Setelah Pras pergi, Arini pun datang dan masuk ke rumah Meiros. Kebohongan ini pun terlihat begitu sempurna. Para sahabat Pras pun menutupi hal ini dari Arini. Tanpa basa-basi, akhirnya Arini menanyakan berapa lama mereka menikah dan mengkhianati dirinya. Meiros kemudian menjawab, sejak anaknya lahir mereka telah menikah. Pernyataan itu membuat Arini marah. Arini berpikir jika Mei telah berzinah dengan Pras. Arini sangat benci kepada Mei yang telah merebut suaminya dan menghancurkan dongeng-dongeng Madaniyah yang berkisah tentang tujuan indah bersama suaminya ke surga. Bagaimana kelanjutan kisah ini ya? Jangan lewatkan episode berikutnya.